Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santa Litwina, Litwina of Schiedam. Litwina adalah seorang gadis Belanda yang lahir pada tahun 1380. Ayahnya adalah seorang bangsawan miskin dan ibunya berasal dari kalangan rakyat jelata yang juga sangat miskin. Ketika berumur 15 tahun, Litwina mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Mungkin saja ia akan menjadi seorang biarawati kelak. Tetapi suatu siang terjadi peristiwa yang akan mengubah seluruh hidupnya. Litwina pergi bermain bersepatu luncur bersama teman-temannya. Salah seorang dari mereka secara tak sengaja menabraknya. Litwina terpelanting keras di atas es dan tulang rusuknya patah. Ia amat kesakitan. Kecelakaan itu menimbulkan masalah-masalah lain pula, yaitu hari-hari selanjutnya Litwina mengalami sakit kepala yang amat sangat hebat, mual, demam, rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan rasa haus. Dengan menangis, Litwina mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak sanggup lagi menahan sakit. Namun demikian, rasa sakit itu malahan menghebat. Bisul-bisul mulai bermunculan di wajah dan tubuhnya. Satu matanya menjadi buta, dan pada akhirnya ia tidak lagi dapat meninggalkan pembaringannya. Litwina sangat sedih dan putus asa. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi padanya? Apa yang Tuhan inginkan darinya? Lagi pula, apa yang masih dapat ia persembahkan kepadanya? Dan Pastor Yohanes, imam parokinya, datang mengunjungi serta berdoa bersamanya. Pastor membantunya merenungkan segala penderitaan yang harus ditanggung Yesus. Litwina mulai sadar akan hadiah indah yang akan dipersembahkannya kepada Yesus. Ia akan menderita baginya. Ia akan mempersembahkan segala penderitaannya untuk menghibur Dia yang telah menderita begitu hebat di salib. Penderitaannya dipersembahkan sebagai suatu doa yang indah kepada Tuhan. Sedikit demi sedikit, Litwina mulai mengerti. Selama 38 tahun Litwina menderita. Rasanya mustahil ia dapat bertahan hidup dalam keadaan yang sedemikian parah. Tetapi, sungguh ia bertahan. Tuhan memberinya penghiburan dalam berbagai cara. Litwina memiliki devosi yang mendalam pada sakramen Ekaristi. Suatu hari ia mulai menerima karunia penglihatan di mana Tuhan menunjukkan kepadanya surga dan api penyucian atau purgatori.
Ia juga dikaruniakan pengalaman untuk merasakan sengsara Yesus dan dikunjungi oleh orang-orang kudus yang datang menghibur dan memberkatinya. Satu-satunya makanan yang dimakannya selama 19 tahun terakhir hidupnya adalah Ekaristi. Otoritas gereja setempat pernah menuduhkan dirasuki setan, sehingga untuk itu ia kemudian diuji oleh para imam yang kemudian menyatakan bahwa yang dialaminya adalah benar berasal dari Tuhan. Pada 7 tahun terakhir hidupnya Santa Lidwina menjadi buta. Banyak orang kemudian datang mengunjungi Lidwina di kamar kecil yang sangat sederhana. Ia berdoa kepada Tuhan dan rela menderita bagi wujud-wujud para tamunya. Mereka tahu bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa Lidwina. Dan Santa Lidwina tutup usia pada hari Paskah tanggal 14 April tahun 1433. Dan pada abad keempat kemudian, tanggal 14 Maret 1890, ia dinyatakan kudus oleh Paus Leo yang ke-8. Demikianlah cerita orang kudus pada hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi Rabu Paskah kedua, 14 April 2021. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu.
tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. May through the sacrifice of Jesus on the cross and the prayers of Our Lady, we will all be freed from the curse, filled with joy, love, and receive the blessings of Abraham, which God blessed in all things. Exaltation, health, the ability to endure suffering and still bear fruit, prosperity, victory, humility, and favor of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.